Selamat datang di channel NS. Sebelum kita masuk ke video berikut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, supaya kami tetap semangat menyajikan video-video yang menarik buat Anda. Abdurrahman Wahid akrab disapa Gus Dur merupakan tokoh Muslim Indonesia yang dikenal progresif. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pendiri dan pemimpin salah satu partai politik nasional, dan juga Presiden keempat Republik Indonesia. Keberagaman yang sejak semula diusung cucu dari pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari tersebut menjadikan Gus Dur dikenal sebagai sosok humanis yang bukan hanya milik umat Islam saja. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur saat dirinya masih menjabat sebagai presiden kerap menuai banyak pujian dari kalangan minoritas. Kebijakan penghapusan pelarangan peringatan Imlek dan atribut berbau Tiongkok, baik budaya, simbol maupun bahasa misalnya, menjadikan sosok Gus Dur dilekati gelar bapaknya orang Tionghoa, sampai sekarang. Berikut 5 fakta fenomenal dari Gus Dur. Pertama, tidak punya dompet. Mantan staf pribadi Ibu Negara keempat yang juga ketua dan pendiri Barikade Kader Gus Dur, Priyo Sambada membeberkan rahasia perihal Gus Dur yang tidak memiliki dompet. Gus Dur itu tidak punya dompet karena tidak punya ATM, tidak punya kartu kredit, tidak punya uang tunai juga. Kalau pas punya uang, pasti nggak tahan lama, karena terus dikasihkan orang-orang yang minta bantuan. Kedua, meledek Yahudi di depan Presiden Israel, Shimon Peres. Abdurrahman Wahid memang terkenal sebagai sosok yang jenaka. Banyak pejabat dan pemimpin negara yang dibuat tergelak oleh cerita-cerita lucu Gus Dur. Tak terkecuali Presiden ke-9 Israel, Shimon Peres. Gus Dur menyarankan kepada Shimon agar Israel melakukan kebijakan impor kutang dari negara Perancis, karena menurut Gus Dur akan menghasilkan keuntungan 2 kali lipat. Bingung dengan saran Gus Dur, Shimon bertanya bagaimana caranya. Gus Dur kemudian membeberkan ide brilian yang sungguh lucu, sampai konon Presiden negara penginvasi Palestina tersebut tertawa hingga terbatuk-batuk. Imporlah kutang dari Perancis, setelah itu potong jadi 2, setelah dipotong baru dijual. Kutang yang aslinya hanya bisa dipakai 1 orang, di Israel bisa dipakai 2 orang asal dipotong dulu. Jangan lupa tali-tali pengikatnya dibuang dulu. Kalian bisa memakai kutang sebagai topi untuk pergi ke tembok ratapan. Celoteh Gus Dur lelucon tersebut langsung membuat Presiden Shimon Peres terbahak-bahak, mengingat topi khas Yahudi di Israel yang bernama kipah, memiliki bentuk bulat dan dipakai hanya menutupi ubun-ubun. Ketiga, mengaku sebagai keturunan Tionghoa. Gus Dur pernah melontarkan pernyataan mengejutkan dengan membuat sebuah pengakuan bahwa dirinya memiliki darah keturunan Tionghoa. Tidak hanya sebatas melontarkan pernyataan, pria yang merupakan anak kandung dari pahlawan nasional Kiai Haji Wahid Hasyim itu juga memberikan otoritas kepada peneliti negeri tirai bambu tersebut untuk melakukan penelitian dan penelusuran terkait leluhurnya di negeri China. Sayangnya, sampai saat Gus Dur meninggal dunia, hasil riset tidak terlalu lengkap dan tidak bisa membuktikan kalau Gus Dur merupakan keturunan seorang yang bernama Tan Kui Liang, yang ikut dalam ekspedisi Laksamana Cheng Ho, seperti klaim Gus Dur waktu itu. Keempat, makamnya diziarahi ribuan orang per hari. Bagi santri dari kalangan Nahdlatul Ulama, menghargai guru, wali atau tokoh ulama besar tidak hanya dilakukan saat yang bersangkutan masih hidup. Saat sang ulama besar telah wafat sekalipun, iringan doa dan ziarah ke tanah makam dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Hal tersebut juga dilakukan oleh para Gus Durian, sebutan bagi para pengagum Gus Dur. Meski belum pernah ada riset dan penghitungan pasti mengenai jumlah peziarah yang mendatangi makam Gus Dur tiap harinya, mantan orang terdekat Gus Dur saat ia masih menghuni Istana Negara, Priyo Sambada menceritakan kalau jumlah santri atau pengagum yang datang menziarahi makam Gus Dur mencapai ribuan orang tiap harinya. Kelima, bisa berbicara 6 bahasa asing. Abdurrahman Wahid muda sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Saat itu bahkan Gus Dur aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia bersama karibnya, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri akrab disapa Gus Mus.
Sebagai mantan pelajar di Kairo, Mesir, sudah tentu kemampuan bahasa Arab Gus Dur tak bisa diragukan lagi. Tapi nyatanya, Gus Dur tidak hanya fasih berbahasa Arab. Gus Dur juga kerap melakukan pembicaraan dengan menggunakan setidaknya 6 bahasa asing sepanjang hidupnya. Nah, itulah 5 fakta fenomenal dari Gus Dur. Jangan lupa untuk terus menonton video-video dari kami, bye.